Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2525 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 33 sampai ayat 42. Demikian firman Tuhan. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas, dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesa mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa dalam melakukan kebenaran firman itu pasti ada tantangan. Dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, itu pasti ada resikonya. Karena apa, saudara? Karena saudara berhadapan dengan kuasa gelap. Di saat kita memberitakan kabar baik, lawan kita ya si iblis. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberitakan kabar baik, maka kita akan berhadapan dengan orang-orang yang dipakai iblis untuk apa? Untuk menghentikan apa yang kita lakukan dalam melaksanakan amanat agung. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ada resiko dalam kita melakukan amanat agung. Resiko yang pertama, saudara menjadi target musuh. Saudara perhatikan ayat 33. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, yang dipakai iblis untuk menghentikan para rasul melaksanakan amanat agung itu siapa?
orang-orang yang ada di mahkamah agama. Mereka adalah orang-orang Saduki, mereka adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka bergabung untuk apa, saudara? Untuk menghentikan para rasul supaya mereka tidak lagi mengajar dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, saudara akan menjadi target musuh. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pegang janji Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita, perintah untuk kita kerjakan, yaitu melaksanakan amanat agung. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada janji Tuhan. Di sana Tuhan akan menyertai kita. Amin. Tuhan akan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Amin. Sampai pada akhir zaman. Tuhan akan menyertai kita. Memang betul, saudara, ketika kita memberitakan kabar baik, kita mengalami banyak sekali tekanan, banyak sekali persoalan. Tapi janji Tuhan, ya dan amin, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Meskipun mungkin kita menganggap di mana penyertaan Tuhan. Ketika kita memberitakan Injil, kita mengalami penganiayaan, penolakan, kita mungkin dipukul, kita mungkin diusir. Tapi saya mau bilang, kalau selama saudara dan saya masih bernapas, itu janji Tuhan. Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah resiko. Ketika kita memberitakan Injil, kita menjadi target si iblis. Target musuh. Yang kedua, saudara, resikonya kita akan mengalami penganiayaan. Sudah perhatikan ayat 40a di sana dikatakan, mereka memanggil rasul-rasul itu lalu apa? Lalu menyesa. Dalam terjemahan yang lain, menyesa ini para rasul dicambuk, para rasul ini dipukul, dihajar habis-habisan. Saudara yang dikasihi Tuhan, resiko dalam memberitakan kabar baik ya ini. Kita harus pikul salib. Sebagaimana Yesus, dia menderita. Sebelum dia mati di atas kayu salib itu, dia harus pikul salib. Dia harus mengalami cambuk, dipukul, diludahin, dicaci maki dan lain sebagainya. Itulah saudara yang dikasihi Tuhan, salib. Yang harus saudara dan saya juga harus pikul. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengikut Tuhan itu memang saudara berat. Hanya orang-orang yang kuat imannya, yang sanggup, yang bisa sampai pada akhir garis finish itu. Amin. Saudara dan saya yang tetap bertahan di dalam iman percaya kepada Kristus, walaupun ada banyak tantangan, ada banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Tapi kita tetap masih bertahan. Saya mau bilang, saudara, orang-orang hebat. Amin. Tetap bertahan, tetap kuat. Menguatkan diri sendiri untuk tetap setia mengikut Yesus. Saya mau bilang, saudara, orang hebat. Ada banyak orang gak kuat, saudara. Ketika mereka mengalami segala macam persoalan datang ketika mereka mendeklarasikan iman mereka percaya pada Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang akhirnya nggak kuat. Mereka murtad lagi, mereka menyangkal Yesus, mereka meninggalkan iman karena tidak kuat. Tapi kalau saudara masih tetap bertahan mengikut Yesus sampai sekarang ini, oh haleluya. Saya mau bilang saudara, orang hebat. Amin, haleluya. Yang ketiga, resiko memberitakan Injil akan dilarang. Saudara perhatikan, masih di ayat 40b. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesa mereka dan apa? Melarang mereka untuk mengajar dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, resiko ketika kita memberitakan Injil, kita akan dilarang. Baik dilarang untuk mengajar, dilarang untuk membangun rumah Tuhan. Banyak larangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kecewa ketika saudara mengalami hal-hal itu. Saudara harusnya bersukacita. Karena apa yang dialami para rasul, saudara dan saya juga alami. Amin. Itu berarti apa? Alkitabiah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, resiko yang keempat dalam kita melaksanakan amanat agung, kita akan apa? Sudah perhatikan, akan diuji oleh waktu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, ada seorang Gamaliel, seorang ahli Taurat, yang bisa saja Tuhan pakai untuk apa? Untuk menolong para rasul. Dia sangat-sangat terhormat. Dan dia memerintahkan supaya para rasul ini keluar dulu. Dia mau ngomong kepada semua orang, baik teman-temannya yang ada di mahkamah agama maupun orang-orang Israel yang menonton sidang itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Gamaliel dengan bijak menceritakan tentang ada Teudas, ada Yudas yang punya banyak pengikut. Mereka punya banyak masa, tetapi ketika mengalami penganiayaan dan pemimpinnya mati, otomatis pengikutnya bubar, ajarannya buyar. Makanya Gamaliel bicara kepada mereka, biarlah waktu yang menguji ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para rasul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, resiko dalam memberitakan Injil, semua akan diuji dengan waktu. Saudara perhatikan, para rasul sudah mati, tapi pengajarannya masih terus berkembang sampai sekarang. Karena apa? Karena pengajaran mereka berasal dari Allah. Kalau hanya berasal dari manusia, akan bernasib sama seperti dengan ajaran Teudas maupun ajaran Yudas dari Galilea. Ketika mereka mati, ajarannya terhenti, pengikutnya bubar dan tidak berkembang. Ajaran para rasul yang rasul ajarkan itu memang berasal dari Allah. Sehingga masih terus berkembang sampai sekarang ini. Saudara perhatikan, hanya dari 12 rasul, 12 orang dapat memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara, ajaran Injil itu masih terus diajarkan sampai sekarang. Itu membuktikan bahwa Injil ini adalah berasal dari Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada resiko ketika kita melaksanakan amanat agung, yaitu memberitakan Injil. Tapi kita harus belajar juga dari para rasul. Yang pertama saudara, kita belajar ayat 41, perhatikan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Oh haleluya, sudah perhatikan. Para rasul walaupun mereka diperlakukan dengan tidak adil, tapi mereka tetap sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita mengalami hal seperti itu, saudara, di mana kita diperhadapkan dengan ketidakadilan, baru saja dihajar, dipukul, dicambuk habis-habisan, saudara. Saudara perhatikan, para rasul itu bukan keluar bersedih hati, bukannya bersungut-sungut, bukannya protes kepada Tuhan, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan dengan gembira, dengan sukacita. Amin. Saudara perhatikan ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Haleluya. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara dihina, saudara mengalami penganiayaan, saudara menderita karena nama Yesus, saudara harusnya bersukacita, bukan bersedih hati. Amin. Bersukacitalah. Karena saudara dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Itu satu sukacita. Amin. Jangan bersedih hati. Apalagi mundur saudara. Jangan. Makanya firman Tuhan ini saya tangkap saudara. Para rasul ini tidak kapok. Walaupun mereka diperlakukan dengan tidak adil. Dimasukkan ke dalam penjara. Saudara perhatikan. Ada pembelaan Tuhan. Masuk penjara, mereka dibebaskan oleh malaikat. Masuk penjara lagi, saudara, Tuhan kirim Gamaliel untuk tolong mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Walaupun kesannya kita seperti orang yang sangat malang. Karena mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan. Ketika kita melaksanakan amanat agung. Tapi saya mau bilang saudara,
ada penyertaan Tuhan yang nyata bagi kita. Amin. Makanya saudara jangan kapok. Saudara yang dikasihi Tuhan tetap bersemangat. Ada yang dulu aktif dalam memberitakan kabar baik, tapi karena dia mengalami berbagai macam penolakan, akhirnya apa? Trauma. Kapok dia memberitakan kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan belajar dari para rasul. Mereka tidak kapok, mereka tidak trauma. Mereka tetap memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah beberapa kali mencoba untuk memberitakan kabar baik, tapi saudara tidak diterima, ditolak, bahkan dianiaya. Saudara dengar ini baik-baik. Terus maju. Amin. Jangan kapok, jangan trauma. Lakukan terus apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kita. Sebab janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan selalu menyertai saudara dan saya sampai pada kesudahannya. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga dari para rasul ini kita belajar, mereka tetap bersemangat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul ada banyak sekali rintangan, tantangan, halangan yang mereka alami ketika mereka melakukan perintah Tuhan. Tapi saudara perhatikan, mereka tetap bersemangat. Amin. Saudara mungkin saudara mengalami ada berbagai macam tantangan, mungkin saudara ditolak, mungkin saudara dilarang untuk beribadah, untuk bangun tempat, saudara berdoa di sana. Saudara dengar ini baik-baik, tetap semangat. Walaupun mungkin tidak ada yang mensupport saudara, jemaat juga mungkin tidak memperhatikan saudara, tidak membantu saudara, tidak ada sponsor dan lain sebagainya. Saudara perhatikan ini. Para rasul, mereka tetap bersemangat walaupun mereka mengalami penganiayaan yang berat. Walaupun mereka berhadapan dengan maut sekalipun, mereka tidak gentar. Mereka tetap bersemangat dalam memberitakan kabar baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, gas terus. Jangan berhenti. Tetap bersemangat dalam memberitakan kabar baik. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Memang benar ada resiko-resiko yang akan kita alami. Kita akan jadi target musuh. Kita akan dianiaya, dilarang. Kita akan diuji oleh waktu. Tapi tetap sukacita. Amin. Tetap bersemangat. Jangan kapok, jangan trauma dalam melaksanakan amanat agung Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, menyerahkan 30 hari lagi, di mana kami akan melaksanakan hari ulang tahun, 7 tahun renungan pagi ini mengudara pada tanggal 20 Juni 2025 ini. Kami berdoa menyerahkan semua yang melayani, semua yang mendukung acara ini, yang turut mendoakan, yang turut mensupport. Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah acara itu mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau melihat Tuhan yang bekerja. Kami hanya melaksanakan dengan iman. Tuhan yang menyediakan segala apa yang kami butuhkan. Hamba berdoa, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam acara syukur 7 tahun renungan pagi mengudara pada tanggal 20 Juni 2025 di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera
di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak terasa 30 hari lagi, tepatnya tanggal 20 Juni, kita akan merayakan bersama-sama hari ulang tahun renungan pagi ini mengudara 7 tahun non-stop memberitakan Injil melalui udara, melalui media sosial. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar setia dimanapun saudara berada, saya undang untuk hadir dalam ibadah syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Saudara yang dikasih Tuhan, dia mau datang, saudara bisa hubungi WA saya di 081337491360. Dukung terus supaya pemberitaan Injil melalui renungan pagi ini terus eksis mengudara, memberkati banyak orang. Haleluya, terus dukung lewat doa, daya, dan dana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.